Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji signifikansi data. Data yang kita dapat dari uji signifikansi data pada kali ini berdasarkan dari skripsi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode problem solving. Siswa kelas 5, minimal 1, Arejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2017 dan 2018. Lebih tepatnya di halaman 565, kita bisa nengok tabel pretest dan protesnya. Angka ini kita pindahkan ke uji signifikansi data yang ingin kita buat, yaitu pretest dan protes. Langkah pertama, kita pindahkan nilai dari pretest ke tabel Kolmogorov-Smirnov. Kita urutkan datanya dari yang terbesar hingga terkecil dengan cara data A sampai Z, continue with the current selection. Oke. Nah, setelah terurut, maka kita menentukan nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara average buka kurung nilai dari pretest nomor 1 hingga ke nomor 24. Maka dapat nilai rata-rata yaitu 57,5. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai standar deviasi. Cara menentukan standar deviasi yaitu dengan rumus STDEV. Buka kurung. Sorot lagi datanya. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai dari standar deviasinya. Kemudian nilai FCUM. Nilai FCUM ini karena nilai pretest kita sudah berurut, maka kita juga mengurutkannya dari 1 sampai dengan banyaknya nilai pada tabel. Yaitu 24 nilai tabel. Selanjutnya mencari FS. Cara mencari FS adalah nilai FCUM pertama dibagi dengan nilai FCUM pada nilai terakhir. Kita langsung saja sama dengan nilai FCUM pertama per nilai FCUM terakhir. Ini kita ikat dengan dolar agar selalu dibagi dengan nilai FCUM yang terakhir. Jadi waktu di drag, nilai FCUM terakhir tidak akan pindah. Nih, sesuai dah. Cara menentukan nilai ZI yaitu sama dengan buka kurung nilai pretest dikurang nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kita ikat dolar, tutup kurung, dibagi nilai standar deviasi. Standar deviasi juga kita ikat dengan dolar. Nah, ini adalah nilai ZI-nya. Cara mencari FT yaitu dengan cara rumusnya norm this, buka kurung, nilai ZI, tutup kurung. Nah, untuk mencari FT, kita menggunakan rumus norm this, lalu ikat pada tabel ZI yang telah ditentukan. Misalnya tabel nomor 1, kita ikat E7, yaitu ZI pada nilai nomor 1. Selanjutnya kita tarik saja, kita drag. Maka untuk mencari FS dikurang FT, maka kita menggunakan rumus absolute ABS dalam kurung
fx dikurang ft. Itu kurung enter. Kemudian kita drag lagi. Maka akan jumpa hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari D hitung. D hitung adalah nilai maksimum dari nilai fs dikurang ft. Yaitu rumusnya max buka kurung tutup kurung enter. Ini adalah hasil dari nilai D hitung. Sementara K-tabel, cara mencari K-tabel kita harus menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini dia. Dari banyaknya tabel, seperti yang kita mempunyai 24 tabel, maka kita bebaskan satu tabel, yaitu yang kita gunakan adalah tabel ke-23. Dan kita mengikat alfanya 0,05. Berarti 23 0,05 0,275. 0,275. Nah, setelah dapat semuanya, maka kita bisa berhipotesis. H0 adalah data berdistribusi normal, dan H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Cara menentukannya adalah data berdistribusi normal jika D hitung lebih kecil dari K-tabel. Mari kita buktikan nilai D hitungnya. Nilai D hitung adalah 0,237792895. Dan K-tabel (0,275). Dari hasil ini, kita bisa nengok bahwa memang D hitung itu lebih kecil dari K-tabel, yaitu 0,23 lebih kecil dari 0,27. Maka hasil yang kita dapatkan adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kita pun selesai pada uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari signifikansi data. Karena pretest pada signifikansi data belum diurutkan, dan protesnya juga, kita blok keduanya, kemudian sort by column B, order self value no. Langsung oke kan aja. Nah, nilai pretestnya ini akan terurut sesuai dengan angkanya. Sementara post test nilainya akan mengikuti nilai dari pretest. Jadi tidak berurut. Tapi dia malah mengikuti nilai dari pretest. Misalnya tadi karena 70, misalnya ini karena 50-nya pretestnya di 80, maka waktu pretestnya diurutkan, 80-nya akan tetap berdampingan dengan 50. Nih, 50 dan 80. Setelah itu kita akan mencari nilai X kurang Y. Cara mencari Y kurang X yaitu sederhana. Y dikurangi X enter. Maka kita sort aja agar semua nilainya dapat ditemukan. Kemudian kita cari rata-rata dari D, yaitu X kurang Y. Average, buka kurung,
tutup kurung, enter. Setelah dapat nilai MD atau rata-rata, maka kita bisa mencari nilai XD. Nilai XD itu seperti yang dikatakannya, yaitu D dikurang MD. Karena MD tidak berubah, maka kita ikat dengan dolar. Nah, telah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari XD. Jumlah yaitu sum sama dengan sum buka kurung semua datanya tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari XD pangkat 2, yaitu sama dengan XD pangkat 2. Nilainya juga sum nilai XD pangkat 2, yaitu 1640,625. Kemudian kita mencari T hitungnya, yaitu dengan rumus T hitung sama dengan MD itu ini dibagi akar SQRT X kuadrat D SQRT buka kurung X kuadrat D tutup kurung dibagi N 24 dikali 24 kurang 1 tutup kurung. Nah, hasilnya 0,331006. Salah ya. Ini tadi harusnya buka kurung, tutup kurungnya ada 3 di belakang. Jadi hasilnya 7613147. Untuk T tabel, kita harus menggunakan rumus atau tabel dari T tabel itu sendiri, yaitu nih nilai dari T tabel pada T tabel. Karena kita memiliki jumlah tabel ada 24 seperti tadi, kita bebaskan satu nilai. Jadi yang kita gunakan adalah 23 pada alfa 0,05. 23 alfa 0,05, yaitu 0,69. 2,069. Nah, jika sudah dapat T hitung sama T tabelnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Terima H0 bila minus T lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel. T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti tidak ya. T hitung ini 7,6, sementara T tabel 2,0. Berarti yang diterima adalah H1 bila T hitung lebih besar dari T tabel. Terima H1 tolak H0. Nah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, pada hasil ini juga menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor sebelum dan sesudah itu adalah ada perubahan dari 57 menjadi 70.
Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.